Oke, kalau gitu kita mulai biru kita minggu ini ya, teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman, salam astronomi. Selamat siang Kak, salam astronomi. Selamat siang, Kak, salam astronomi. Ini Oke. ini minggu pertama biru yang di Maret. Ya, minggu pertama di Maret ini ya, biru pertama di bulan Maret. Nah, jadi untuk ya ngawalin bulan Maret ini, kita akan ngebahas tentang salah satu topik yang kalian usulin ya. Nggak tahu siapa yang kemarin yang ngusulin, cuma ada yang ngusulin tentang ya topik ini. Kalau namanya itu stasiun angkasa ini, cuma stasiun angkasanya itu buatan Cina gitu. Dan namanya adalah Tiangong ya. Lebih besar atau lebih kecil dari ISS? Nah, ini lebih kecil ya. Tetap yang paling gede itu ISS gitu. Kalau segede ISS Cina bisa-bisa bangkrut tuh. Iyalah, hanya lebih kecil ya ini ukuran dari ISS. Cuman ini sebenarnya masih beroperasi ya. Kalau dulu kita kan pernah membahas tentang Mir. Nah, kalau Mir kan udah nggak beroperasi. Kak, Ya, ini agak lupa. Benar gak sih ISS teh eh eh lupa mau nanya apa? Udah lah, Kak. udah lanjut dulu aja deh. Nanti kalau kamu ingat lagi. Oke, jadi sekarang ini ada dua stasiun angkasa yang masih beroperasi di orbit bumi. Satunya ya ISS ya, Stasiun Angkasa Internasional buatan Amerika, dan satu lagi adalah Tiangong. Stasiun nama aslinya itu Tiangong CSS. CSS itu China Space Station. Itu jadi buatan Cina. Itu ada bendera Cinanya juga ya. Ya, jadi ya sebenarnya dari Tiangong ini menurut aku sih biasa aja sih, cuman ya tetap akan kita bahas ya. Karena kan kayaknya juga cukup jarang dibahas orang nih ya, si Tiangong ini. Aku kemarin tuh cari-cari sumbernya itu. Aku kan awalnya kan mau nyari dari NASA kan ya. So, Tiangong, siang Cina Pak, mau nyari situs yang dari NASA yang ngebahas si Tiangong. Gak ada ternyata. Kan itu milik Cina, bukan miliknya NASA. Iya, makanya aku Kalau juga milik nggak. Cina, aku malah nyarinya di NASA. Ya siapa tahu kan NASA juga bahas atau enggak juga ya. Makanya kemarin agak susah tuh nyarinya. Dan ya untungnya sih aku lumayan dapat banyak ya info-infonya. Walaupun nyarinya harus lebih melusuk istilahnya. Melusuk-melusuk. Yes. Jadi Tiangong ini artinya, ada artinya ya, nggak asal nama. Artinya itu adalah istana, istana surga. Karena emang Cina itu, apa namanya itu, eh istilahnya apa ya, agama atau ketuhanannya itu deket ya, erat ya. Jadi ya sering pakai nama surga itu sering banget dipakai. Nah, Cina itu menjadi negara ketiga ya yang membangun stasiun luar angkasa. Setelah yang AS ya, ISS sama Rusia. Rusia itu ya si Mir ya, berarti. Nah, si Tiangong ini sebetulnya belum lama-lama banget, masih baru loh, siapa terhitungnya. Baru banget. Ya kapan ya? Baru 1-2 tahun lalu selesainya. Gitu. Aku juga cukup kaget sih, karena aku pikir ini udah lumayan lama lah ya. Ya seumuran, ya saya tak pikir 4 tahun 2001 mungkin jadinya. Ternyata baru jadinya tuh 1-2 tahun yang lalu. Gitu. Tapi emang kabarnya kurang, apa ya, kurang di publik, kurang apa sih namanya itu? Kurang disebarluaskan ya. Ya ciri khasnya Cina ya, tidak, apa nama itu, buat pencapaian Cina itu kan biasanya kan seringnya disembunyiin ya, nggak di publis luas gitu. Makanya nggak heran, apa nama itu, nggak banyak kan tahun-tahun Tiangong gitu, nggak banyak dibahas ya karena juga disembunyiin istilahnya, kayak disembunyiin tuh. Nah, Tiangong itu diharapkan akan menggantikan ISS. ISS itu katanya kan akan pensiunnya tahun 2031. Dan Cina ini berharap si Tiangong CSS itu bakal menggantikan ISS gitu.
Nah, sebelum si Tiangong CSS ini, Cina tuh pernah meluncurkan dua Tiangong lainnya, namanya Tiangong 1 sama Tiangong 2. Tiangong 1 tuh tanggal 29 September 2011, yang Tiangong 2 pada 15 September 2016 ya. Itu semuanya untuk uji coba. Itu sebenarnya termasuk stasiun luar angkasa juga, cuman untuk uji coba sementara doang ya. Jadi sekarang udah nggak ada, udah mereka berdua ini udah nggak ada sih Tiangong 1 sama Tiangong 2. Adanya Tiangong, ya adanya Tiangong doang ya, yang nggak ada nomornya. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Tiangong 1 sama Tiangong 2 itu yang udah nggak ada, yang cuma untuk uji coba. Yang sekarang ada tuh Tiangong yang nggak ada nomornya. Oh, berarti Tiangong 1 sama Tiangong 2 yang dulu itu 8.500 kilogram ya. Dan diameternya cuma 3,4 meter. Ya karena untuk uji coba doang. Tuh, bentar. Oke. Oh sorry, ini ada yang kurang kelihatan ya. Ya jadi si Tiangong CSS ini terdiri dari 3 modul ya. Atau apa ya, 3 part lah istilahnya. Pertama Tianhe. Tianhe itu kalau diartikan tuh, ini aku ngertinya pakai Google Translate ya, jadi mungkin agak aneh. Bahasa Inggrisnya Harmony of the Heaven ya kalau nggak salah. Ya harmoni surga mungkin ya, kayak kedamaian gitulah, ketenangan surga kayak gitulah pokoknya namanya. Itu Tianhe ini tempat tinggal kru ya. Yaitu si Tianhe ini part Tiangong pertama yang dikirim ke luar angkasa pada 29 April 2021 ya, dari tempat peluncuran luar angkasa Wenchang namanya. Terus modul kedua Wentian itu menyusul pada tanggal 24 Juli 2022. Itu modul yang terakhir yang ketiga yang Mengtian itu dikirim pada 31 Oktober tahun yang sama. Itu jadi emang beneran barusan banget ini Tiangong ini beneran baru-baru banget itu. Ini juga cukup kaget nih aku juga, rata baru banget tuh ini. Tuh. Cuman ya masalahnya itu kok apa nama itu nggak banyak infonya ya. Ini bagian-bagiannya ini si Tianhe, Wentian, terus si Mengtian, terus ada ini si Tianzhou sama si Shenzhou ini dua apa namanya dua spacecraft atau dua pesawat angkasa gitulah ya, yang sering mampir ke si Jawa Tiangong Chinese Space Station. Si Shenzhou itu untuk ngangkut orang, kru, si Tianzhou untuk ngangkut kargo atau barang, untuk ngirim barang gitu. Kalau Dipisah. si Shenzhou-nya itu salah tempat, maunya ke Tiangong malah ke ISS, gimana itu? Wow, itu ya bisa aja sih, cuman kalau udah kiasnya pasti ditolak ya itu. Karena kan kalau mau mendarat, maksudnya mau docking istilahnya di stasiun angkasa kan harus ada izinnya juga ya. Kalau sama ISS, kalau nyasar ke ISS pasti ya nggak dibolehin juga sama orang dalamnya ISS. Ya bentuknya emang kayak ISS ya Dimitri ini, cuman lebih kecil. Dan kayaknya lebih simpel ya. Kalau ISS kan banyak banget kan dulu kita bahas bagian-bagiannya. Kalau ini kan simple ya, pendek. Simpel-simpel aja ini. Dan uniknya ini spacecraft-nya dibagi jadi dua ya ini ya. Satu yang antar orang, satu yang antar barang. Shenzhou dan Tianzhou. Oh, ya ini perbandingan ISS dengan si apa Tiangong ya, Tiangong yang kiri, ISS yang kanan. Tuh, kalau mau kalian dibedakan dulu. Coba aku tanya, apa perbedaan Tiangong dengan ISS ya dari yang kalian lihat di sini di gambar? Panel suryanya Kak Mana suryanya kenapa? lebih ke dikit. Ya, kelihatan yang paling mencolok itu ya kayaknya ya. Apa nih kata Dimitri? Cina master meniru ya. Ya bukan meniru juga sih, cuman ya stasiun angkasa emang bentuknya emang kayak gitu rata-rata ya. Emang gitu juga sih Kak. Cina Iya emang kan? sering-sering niru emang. Ya emang sering niru juga Panelnya sih, juga gitu. ngeselinnya tukang niru. Tapi yang penting nggak plagiat lah, nggak benar-benar persis. Ya ini tak kasih tahu perbedaannya ya.
Jadi Tiangong itu, tadi kamu banyak punya 3 modul, 3 part ya. Sedangkan kalau ISS itu punya Kayak 16. panel surya tapi warnanya putih itu di ISS apa sih? Oh ini, wah ini aku lupa ini, game apa ya ini ya. Kayaknya bukan panas surya sih, cuman lupa ini kayak apa nih, lupa pokoknya. Adalah alatnya. Berarti Kira-kira si Tiangong ini total panel suryanya bisa ngebikin berapa watt ber- listrik ya? berapa watt listrik nanti ada itu. Apa namanya? Bentar ya, di slide selanjutnya deh. Benar nggak ya? Nah ini di 100.000 watt katanya. 100.000 watt di daya dalam Tiangong itu. 100.000 watt itu nanti kalian ada rumusnya nanti sih. 100.000 Ada watt rumus dalam fisika. berapa detik, Apa? menit, jam? Apa? eh Daya yang dihasilkan panel suryanya, Ya. nah, jadi berapa watt itu dalam waktu yang tertentu. Jadi 1 detik, Oh. 1 menit gitu. Wah itu mah itu harus ngitung. Dan bilang kalau 100.000 watt itu per detik deh. Kalau salah itu watt itu kan ada rumusnya. Kalau watt tuh kalian belum belajar ya di fisika nanti. Watt tuh rumusnya kan energi dibagi waktu dan waktunya itu dalam waktu second detik. Jadi wattnya ini kayaknya itu per detik deh ini maksudnya. 100.000 watt per detik maksudnya. Itu. Ya jangan heran apa gede banget ya, nama juga teknologi modern. Dan untuk stasiun angkasa ya butuhannya juga banyak lah ya. Itu sih lumayan Kak buat nyetupin berapa ratus rumah itu. Ya lumayan banget lah ya. Itu belum ya ses tuh. Oke, jadi tadi ya dayanya si Tiangong itu segitu, kecepatannya itu 7,68 km per detik. Kemarin berapa ya ses aku lupa loh juga lagi kan. Dan biaya pembuatannya tuh, sorry, 60 miliar, aduh, 60 miliar CNY itu apa namanya CNY itu? Bentar, aku lihat catatan. CNY itu eh oh hah? Cai CNY itu bentar ya bentar. Aku lupa deh CNY itu apa sih? Kayaknya Chinese Yuan deh. Iya Yuan, ya Yuan Yuan kan satuan mata uangnya Cina ya. enam Eh, puluh miliar Yuan. aku udah Yuan dapat Kak apa? sekitar 133 triliun 133 rupiah. triliun rupiah. Wih, Heeh. makasih itu. Itu kamu apa namanya itu convert gitu kah? Exchange rate Kak. Kan ada di Oh, kalkulator gitu. oh oke. Tapi ini CNI-nya yang tahun 2021 ya, yang tahun 2023 itu udah ganti atau enggak tahu ya. Ya pas kita Ya satu triliun lah. sekitaran lah ya Eh, itu. 100 triliun rupiah dulu ya berapa itu? Paling mahal kan di sedunia. 21 triliun ya kalau nggak salah ya. Lupa tuh berapa. Eh, kalau kamu bilang 100 triliun, berarti ya lebih mahal lagi ya. Wah, aduh lupa deh. Nanti aku lihat catatanku sekalian ya. Biar kita nanti sekalian ngebandingin Tiango sama ISS mana yang lebih oke. Katanya efisiensi panel surya Tiango sekitar 30% kata Dimitri. Oke, kalau masalah efisiensi panelnya aku masih kurang ngerti ya. Dulu aku pernah belajar listrik sih, cuman aku udah sebagian besar lupa. Di SMP sama di SMA nggak diulang. Nah, dan berat si Tiangong ini sekitar 66 ton. Ya, 66 ton. Dan kalau ISS ya itu beratnya, bentar, aku lupa. Kalau angka-angka aku nggak apa ya teman-teman. Ya Berat jelas si, di atasnya lah Kak. ya pastilah, berat ISS itu 450 ton sekitaran itu. Ya jelas aja ya, wong part-partnya ISS saja lebih banyak ya. ISS ada 16 part, kalau Tiangong cuma punya 3 tadi ya. Tuh. Nah, Tiangong ini berada ya sekarang ini ya berada di orbit
bumi rendah 340 sampai 450 meter di atas permukaan bumi. Nah, kenapa sebenarnya si Cina itu membangun si Tiangong ini? Kenapa nggak menggunakan ISS saja? Kan mereka Cina kan bisa aja nggunain ISS gitu. Ya, apa namanya itu kerjasama dengan Amerika dengan menggunakan ISS bareng-bareng. Jadi nggak perlu susah payah membuat stasiun angkasa yang baru. Nah, ada alasannya dan alasannya menurut aku cukup apa ya? Ada unsur politiknya juga sih ini ya. Nah, yang jelas sih Cina itu membangun Tiangkong karena si NASA. NASA itu dilarang sama Amerika untuk bekerja sama dengan Cina. Ya, masalah ini lagi ya. Jadi NASA itu dilarang untuk bekerja sama dengan CNSA ya, Badan Angkasanya Cina, dan melarang partisipasi Cina di ISS sejak tahun 2011 gitu. Sejak tahun 2011 ya, berarti sekitar 10 tahun yang lalu, udah lama. Padahal sebelumnya Cina, Rusia, nggak sih? Ya apa namanya itu? Padahal kan ya Cina itu sebetulnya udah kerjasama ya sama negara-negara lain kayak Rusia dan Eropa. Tapi si Amerikanya nggak mau kerjasama sama Cina. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Hubungannya kali ya, Kak. Apa Hubungan hubungannya? internasional atau apa gitu. Ya itu sih masalah politik lah jelas lah ya. Ya kalau dari yang aku baca ya, ini aku coba sederhanakan. Jadi gini, ntar. Kayaknya itu ada yang takutnya gini. Kalau si Amerika tuh membagi data-data mereka dengan Cina di ISS, ya, melatih ISS, Cina itu mungkin akan menggunakannya untuk meningkatkan teknologi mereka, apalagi takutnya malah yang ditingkatkan itu malah di bidang militer, terutama untuk rudal antar benua gitu. Ada yang bilang gitu. Tuh, makanya takutnya malah disalahgunakan sama Cina. Tuh, karena kan ya sama kayak tadi aku bilang ya, Cina itu kan terkenalnya itu ciri khasnya itu sering merahasiakan kegiatan mereka ya. Duh, sering merahasiakan kegiatan mereka terutama militer ya. Tuh, nanti takutnya tiba-tiba aja ya, tiba ada rudal melayang-layang di udara. Tahu-tahu dari Cina, Cina udah ngebuat beribu-ribu takutnya nanti. Itu. Iya, kan juga kayak akhir-akhir ini kan Cina juga ngirim balon-balon apa tuh kan, Kak? Iya Yang itu. Nah itu kan itu kemarin kemarin sampai di mana tuh? Kemana Amerika kemarin? kan? Di Amerika itu ya? Iya. Oh, ya itu kan. Nah mungkin karena itu mereka jadi takut karena Amerikanya Cina. ini saingannya kerat banget sih Cina ini ya. Tapi itu katanya si balon Cinanya itu cuman harganya sekitar $12. Ya Habis tapi itu ditembak sama misil yang harganya sekitar $400.000. kalau untuk mata-mata ya jelas bahaya lah Dimi. Itu mah udah melanggar peraturan juga. Namanya apa ya? Kemarin aku belajar di PKN. Tapi kenapa? Spionase kayaknya. Tapi Apa? Dimi nggak ngerti kenapa harus pakai misil, nggak tembakan aja gitu yang ada di pesawatnya. Loh ya, emang kenapa? Ya kan kalau tembakan itu pakai peluru yang lebih murah. Enggak dong sih aku maksudnya. Ya, pokoknya kan yang penting jatuh gitu aja biar hancur hancur iya jangan hancur-hancur banget sih, tapi pokoknya biar jatuh lah. Tuh kan. Oke. Oke, jadi tadi alasannya ya kenapa Cina membangun si Tiangong. Dan jadi kalau kalian nanya ukuran Tiangong dengan ISS gimana perbandingannya ya kayak gini. Tuh. Lebih gede ISS lah jelas lah ya. Ya sekitar berapa nih? Hampir apa namanya itu? Hampir 3 kali lipatnya Tiangong ya si ISS ini. Tuh. Dan dia kan lebih kompleks punya ISS ya. Nah, jadi Tiangong ini itu mulai dibangun pada April 2021 dan selesainya pada akhir 2022.
akhir loh guys, teman-teman ya. Akhir 2022 berarti akhir tahun lalu itu selesainya. Tuh, itu baru, saya ini baru berarti sejak dia selesai umurnya baru berapa nih? 4 bulan, 3 bulan kayaknya mungkin. Kalau selesai Desember, benar-benar Desember ya. Umurnya belum nyampe setahun berarti si Tiangong ini. Dan dia itu mulai dihuni dari 5 Juni 2022 ya. Biasanya itu dihuninya sama 3 awak, 3 astronot doang. Tapi pernah pas November 2022 ada 6 astronot yang tinggal berbarengan di Tiangong selama 5 hari ya. Itu pada itu Desember ya, sorry. Pas Desember 2022, bukan November, sorry, salah. Nah, untuk berjaga-jaga kalau misalkan di Tiangong bisa jadi kecelakaan atau apapun yang berbahaya, kayak misalkan dulu kan di Mir pernah kejadian kebakaran tuh ya. Untuk berjaga-jaga, Cina tuh selalu menyiapkan si roket mereka Long March 2F apa nih G, dan si pesawat Shenzhou tadi ya untuk misi penyelamatan darurat kalau dibutuhin itu. Nah, tadi selain Shenzhou ada juga Tianzhou yang artinya kapal surga itu ya, yang digunakan untuk ngirim barang ya ke stasiun. Jadi kalau Tianzhou untuk ngirim kargo barang, Shenzhou untuk ngirim awak atau astronot ke Tiangong. Tuh, nih 3 astronotnya ya. Ya, Cina semua lah ya, orang Cina semua. Tuh. Oh, ya, jadi dan untuk kedepannya ya, Cina ini, oh ya, jadi aku lupa ngasih juga. Sebelumnya si Tiangong ini apa namanya itu rencananya digunakan selama 10 tahun ya, walaupun bisa sampai 15 tahun, tapi kata sampai 10 tahun aja digunainnya. Gitu. Tahu juga sih ya, mungkin ya bisa lebih panjang lah ya mungkin. eh Bentar, kayaknya tadi aku ada yang kelewat ya. Bentar ya. eh oh ya tadi aku kayaknya salah bilang deh. Yang tadi kan si Tiangong ini kan diharapkan akan menggantikan ISS ya. Nah, ini yang akan pensiunnya, sorry, Bu, aku salah bilang tadi. Yang akan pensiun pada tahun 2031-nya itu mungkin itu si Tiangong ya. Jadi bukan ISS-nya. Kalau ISS kan katanya eh kalian ingat nggak sih ISS tuh kapan mau pensiun katanya? Kayaknya dulu kita pernah bahas deh. Nggak lama lagi. Gak lama lagi ya. Nah iya kan gak lama lagi. Nah iya jadi Apalagi dalam skala alam semesta. ah, oh ya pokoknya gak lama lagi lah. Ya. Nah karena gak akan lama lagi pensiunnya, mungkin sekian tahun lagi. Ya jadi si Chang Ngun diharapkan akan gantiin ISS setelah ISS-nya pensiun ya. Tiang Ngun ini akan gantiin dia sampai tahun 2031. Jadi yang akan pensiun tahun 2031 itu si Tiang Ngon yang ini ya. Itu ya karena kan 10 tahun kan dari rencana digunakan dari tahun 2022. Ya sekitaran tahun 2030-an lah gitu. Nah, ini tadi perbedaan Dangon dengan ISS ya. Nih, kalian bisa lihat perbedaan lengkapnya di sini. Nah, ini lengkap nih ya kayak gambarnya ini. Lengkap banget. Sama ISS itu kan diluncurkan tahun apa November 1998 ya si Zaria ya kalau nggak salah apa part pertamanya. Terus si Tiangong itu part pertamanya si Tianhe tadi diluncurkannya April 2021. Gila itu, perbedaannya 23 tahun ya. Sekian. Terus waktunya, masa waktu hidup mereka kan si ISS itu 25 tahun ya. Berarti dari tahun 2001, 2002 itu 25 tahun kemudian. Berarti ya sebentar lagi beneran ya akan tamat si ISS ini. Sementara si Tiangong itu bisa sampai 15 tahun lamanya. Tuh, jadi kalau masalah tuaan siapa ya jelas ISS. Tapi masalah tahan lama siapa ya ISS juga ya.
Jadi Tiangong ini lebih tahanannya lebih singkat ya. Nah, terus itu apa nama itu docking vehicle atau pesawat yang untuk docking itulah ya untuk ngantar-ngantar kru. Kalau si ISS ada dua ya, Soyuz sama SpaceX Crew Dragon. Kalau si Tiangong cuman si Shenzhou tuh. Nah, ini ada ruang hidupnya ini, ruangan tempat hidupnya ini 11.000 kubik kaki ini, bentar. Kaki itu aku lupa kalau dikonvert jadi meter berapa. Yang jelas 11.000 kubik gitu ya. Ya jelas jauh lebih luas biasa saya daripada si Tiangong. Normal okupansinya ini okupansi itu aku lupa kayaknya sih itu deh dihuninya ya. Jadi kalau Yayasan biasanya dihuni 6 orang, kalau Tiangong cuma 3 orang. Terus tadi kalau masalah modul kan Yayasan sudah 16 modul ya atau 16 part. Tiangong cuma ada 3 part sampai sekarang ya. Belum 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 tahu nanti bakal tambah lagi atau enggak. Dan karena lebih banyak partnya Yayasan ya, jelas Yayasan lebih berat daripada Tiangong. Tuh. Dan juga masalah orbit ya, ketinggian orbit si eh bentar. Si orbitnya itu ya saya juga jauh lebih tinggi ya daripada orbitnya si Tiangong. Ini dalam mil ya, dalam mil nih miles. Masalah panjang juga jelas lebih panjang si ISS. Dan kalau masalah nations involved ini negara yang berpartisipasi ya dalam pembuatan kedua stasiun. Nih, ISS nih lihat nih guys. ISS itu negara yang berpartisipasi ada Amerika, Rusia, Kanada, Jepang, Belgium, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Netherlands itu Belanda ya, Norway itu Norwegia, Spain, Spanyol, Sweden, Switzerland, dan UK itu Inggris. Nah, si Tiangong, si negara yang berpartisipasi, ya cuma Cina doang. Cuma Cina doang guys. Nggak ada lagi yang lain. Kasihan Ah, sih Tiangong sendirian banget. banyak itu Tuh, nggak ini dihuni. Tiangong ini agak kasihan ya sebenarnya. Yang ISS-nya udah berapa tuh negara tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 negara yang membangun ISS. Tiangong cuma satu yang bikin. Kalah Kasihan. saing. Kasihan banget sih ini. Terus orbitnya dia bisa dalam waktu dekat bisa jatuh, terus habis itu puing-puingnya ditemukan. Nah itu ya. Ya jadi ya ini menjelaskan juga kenapa Tiangong ini dalam berbagai aspek atau dalam beberapa sisi itu masih kalah ya. Kayaknya hampir betul banget semuanya kalah deh sama ISS. Secara tua kan lebih tua si ISS. Ya secara masa apa namanya waktu hidupnya lebih lama ISS, lebih tahannya. Terus docking vehicle-nya lebih banyak si ISS. Luasnya juga lebih luas ISS. Biasa apa nama tuh dihuninya kebanyakan lebih banyak si ISS ya 6 orang. Modulnya juga lebih banyak ISS. Duh ini ya namanya juga ISS itu dibantu sama banyak negara ya, jadi ya benar-benar sempurna lah istilahnya. Ya ngomong cuma sendiri ya. Gara-gara cuma ditolak sama Amerika ini kayaknya tuh. Tapi Kasihan. juga ya Kak. Apa? Cina hebat juga sih ya, bisa bikin kayak gitu walaupun dia nggak sekomplek SS sih. Iya sih, bagus sih. Itu. Dan mereka benar-benar mau ya si Cina ini. Ya, harusnya sih kemarin aku ngasih judulnya ya Tiangong yang menyedihkan ya. Kasihan ini si Tiangong ini. Kasihan banget. Bahkan soalnya apa SS kan yang bikin keroyokan Kak. Ya keroyokan ya dulu kan besar-besaran ya. Nara si Tiangong udah apa istilahnya diusir gitu. Jadinya nggak ada yang merhatiin kalau mereka mau ngebikin stasiun angkasa lagi gitu. Tapi kan bisa Ya. banyak juga ya kalau bisa di situ dikasih senjata nuklir bergeda gede. Wah itu masalah lain lagi ya itu ya. Semoga tidak sih. Oke,
Ya tadi ya berbanding kita udah membandingkan ISS dengan Tiangong. Tuh. Ya dan kita sudah tahu kan kalau dari berbagai sudut pandang emang Tiangong ini jauh di bawahnya ISS lah, jelas lah ya. Duh, kasihan banget sih. Ya, jadi ya saat ini kan walaupun masih part-partnya masih ya simpel-simpel gitu, nanti Cina tuh berencana untuk memberikan upgrade lah pasti ya untuk si Tiangong. Salah satunya dengan adanya Suntian ini. Suntian atau tulisannya itu X ya, pakai X depannya, jadi Suntui, Suntian gitu. Ini teleskop angkasa yang yang apa Cina harapkan tuh bakal bisa eh apa ya? Kayak itu menggantikan Hubble ya kalau nggak salah ya kayaknya. Tapi pokoknya itu ini teleskop angkasa Cina lah si Suntian ini. Belum ada sekarang, belum ada dan masih dalam proses perakitan. eh jadi itu Suntian ini aku kasih info tambahan aja nih ya. Nggak aku tulis sini. Dia tuh punya apa namanya itu diameter tubuhnya itu 4,5 meter ya. Panjangnya 14 meter. Ya beratnya ya 15.500 kilogram dan oh ini sorry diharapkan tuh punya apa nama itu apa sih nama itu bidang pandang atau ya pokoknya penglihatannya itu 300 sampai 350 kali lebih besar dari Hubble diharapkannya sama Cina gitu. Karena kan ya walaupun kelihatannya ini lebih simpel dari si Hubble ya, cuman kan diharapkannya lebih lebih canggih ya dari si Hubble istilahnya. Jadi nanti setelah diluncurkan, Suntian ini bakal mengorbit bersama dengan Tiangong dengan ketinggian orbit yang sedikit berbeda dan akan melakukan apa nama docking atau akan mendarat di si Tiangong secara berpola ya, secara sekian waktu selama apa namanya beberapa waktu sekali dia akan kembali ke Tiangong untuk ya diisi bahan bakarnya atau untuk diperbaiki gitu. Jadi nanti Suntian ini kayaknya baru akan diluncurkan itu kapan ya? Bentar. Suntian itu baru akan diluncurkan. Oh, aku nggak dapat nggak nemu infonya ya. Yang jelas sih nanti akan diluncurkannya, belum ada sekarang. Ya kita tunggu aja ya ini ya. Tuh. Oke, nah, oke jadi bahas-bahas kita hari ini nanti Ango udah cukup sampai di sini ya, teman-teman. Ada yang mau bertanya kah? Nah, ada yang mau bertanya? Kira-kira si yang X apa itu? Suntian. Hah? Suntian maksudnya. Iya. Nanti kira-kira bakal bisa melihat sampai kemana? Wah, itu aku nggak dapat kabarnya ya. Aku cuma masa nggak dapat infonya ya. Soalnya kemarin aku nemu infonya itu ya seadanya aja. Kan kita nggak bahas tentang Suntian di sini. Nanti kalau misalkan udah meluncur dan menurut aku lebih apa namanya layak lah untuk dibahas gitu, ya kita bisa bahas lagi ya. Siapa tahu lebih canggih dari Hubble beneran kan? Karena soalnya kan belum tahu kan sudut apa nama itu bisa ngeliat sampai kemana gitu. Wong wujudnya aja, apa namanya wujudnya aja belum ada kok. Jadi ya nggak tahu. Kalau Indonesia mungkin bisa buat hasil luar angkasa kalau ada dananya kata Jaden. Ya semoga ya kita doakan semoga Indonesia juga bisa segera menyusul, bisa menyusul membuat stasiun angkasa juga ya. Tuh. Kan satelit udah ya, astronot udah, walaupun cuma satu. Itu. Eh 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 Jadi mau bertanya lagi? Dewi si Suntian lagi. Si Tiangong ini pernah masuk ke dalam film ya. Film judulnya Gravity tahun 2013. Aku nggak pernah nonton tuh. Nggak tahu tuh ya. Oke, mau bertanya lagi?
Atau enggak tak kasih pertanyaan. Mana ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak aku kasih pertanyaan dulu aja deh. Oke. Eh Tiangong ini benar mulai lama itu bukan mulai beroperasi ya. Kapan ya? Tiangong ini mulai dibangunnya deh. Mulai dibangunnya tahun kapan? Atau si Tianhe, pasti si Tianhe pertama kali diluncurkan itu dimulainya pembangunan Tiangong ya. Nah, itu kapan? Ada yang ingat? Minimal tahunnya aja deh. Apa ya? 2021? 2021 ya, benar. Terus si Tiangong ini selesai dibangun totalnya kapan? Akhir 2022-an. Ya, benar, akhir 2022 ya. Kalau si Tianhe itu diluncurkannya itu tanggal 29 April 2021 ya tepatnya. Jadi mulai dibangunnya itu 2021 April. Dan mulai dihuninya dari 5 Juni tahun lalu ya. Oh. Terus apa lagi tadi ya? Si Tiangong ini punya berapa modul atau punya berapa part? Tiga, oke. 3 doang. Oke, tiga doang ya. Tianhe, Wengtian, sama Mengtian ya. Kalau untuk aku sih itu kayak nama makanan aja. Oke, ya nama makanan kalau kalian tahu ya. Makan apa Kak? Coba. Kayaknya sih kayak semacam apa nama itu? Eh apa namanya? Dimsum gitu loh. Aku kepikirannya tuh dimsum kalau masalah nama-nama Cina itu. Oke. Nah, terus apa lagi tadi ya? Bentar. Jangan di Blade Orbit. Oke. Berarti Cina, dengan adanya si Tiangong ini, Cina itu menjadi negara keberapa yang membangun stasiun angkasa? Tiga Kak, tiga. 3. Tiga juga ya. Setelah siapa aja? Rusia dan Amerika. Ya, setelah Rusia dan Amerika ya. Ya, kamu juga ya. Iya, sesama Mir berarti. Tiangong sama Tiangong dua nggak usah lah ya. Oke, si Tiangong ini punya dua apa ya namanya? Duh, 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 duh. Punya dua, aduh, sebentar deh. Punya dua modul atau apa? Bukan modul, dua pesawat angkasa gitu yang sering mampir ke si Tiangong ini. Siapa aja tahu nggak namanya? Ada Shenzhou. Ya, Shenzhou. apa? Senzu sama? Apa ya? Apa? Yang kargo itu lupa. Nah ya, yang kargo. Kalau yang Senzu tuh yang ngebawa siapa? Kru atau kargo? Kru. Ya, astronot ya. Yang satu lagi, selain yang satu lagi yang ngebawa si kargo, ada yang ingin nggak namanya apa? Depannya T juga. Senzu dan Dimitri mungkin ingat. Ya, Aku Kak. namanya Tianzu. Tianzu ya, Tianzu dan Shenzhou. Tuh, dan aku kasih lagi. Mana tadi? Gambar ini ya. Nah, ini Shenzhou dan Tianzu. Oke. Ini ya ada yang aku ada keterangan juga di sini.
yang si garis merah itu permanen docking, jadi si Wentian sama Tian ini akan selama si Lamengtian ini bakal terus-menerus terpasang ya menjadi bagian Tiangong. Terus yang temporary docking ini si Senzu dan si Tianzu ini cuma sementara doang ya nempelnya, bisa dipisah-pisah tuh kayak nyusun Lego ini ya. Ya, Dan ya itu si Senzo tuh apa ya kok katanya bentuknya Mephistois gitu. ya apa kenapa Bentuknya itu kan Mephistois ya kelihatannya. ya terus apa Kok bisa kayak gitu ya? oh ya mungkin itu sih kalau masalah itu ya kan terserah Cina juga ya, soalnya kan satelit kan ya mereka mungkin membuat satelitnya atlet yang biasa-biasa aja lah ya. Iya, kayak Soyuz mungkin. Yang Win. Apa? Mungkin emang jiplak ya. Ya, mungkin aja sih. Soalnya mereka tukang jiplak juga. Nah, Wing Tian sama si apa nih tadi? Wing Tian tuh modul untuk lab ya, laboratoriumnya. Tuh. Oke, tambah satu lagi. Kenapa si Cina itu membuat si Tiangong? Kenapa nggak menggunakan bersama dengan ISS? Gampang nih. Karena kan melayang Cina. Kenapa, Ibra? ISS melayang Cina. Amerika melayang Cina masuk ke ISS lalu si Cina itu ngebangun Tiangong itu juga diharapkan biar bisa itu apa Ya, yang gantiin ISS. Oke. Tadi Jiden mau jawab apa Jiden? nggak jadi Sama. kak. Sama ya, ya udah sama aja. Ya simpel sih karena dilarang aja. NASA tidak mau bekerja sama dengan CNSA ya. Itulah. Gitu. BTW sih apa Tiangong ini juga bisa dilihat dari bumi ya. Ya kalau mau lagi cerah gitu walaupun lebih redup. Tuh. Ya kelihatannya kayak kayak ya bintang biasa gitulah yang gerak. Oke. Kayaknya udah habis nih pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi dari kalian? Ya ada kak. Ya ya. Jadi kalian ngomong apa tuh di chat? Oh ya. Oke, kayak sih. Terus sih. Apa namanya itu? Stasiun luar angkasa lain tuh nggak ada sih. Kita kan kayaknya udah bahas masing-masing dari ketiga negara udah kita bahas ya. Dan dari Amerika ya sudah. Rusia kan udah ada Mir ya. Cina sekarang ini yang ketiga. Tiangong. Intinya stasiun angkasa udah saya kita bahas ya. Untuk sekarang. Untuk nextnya apa ya nanti? Oke. Ya kalau kalian nggak ada pertanyaan sih, minggu depan berarti bakal bagiannya Rumi sama Dimitri ya yang presentasi. Yuk nanti kalian jadi tim Hibra juga apa-apa nanti juga kayak Rumi Dimi juga dong gitu jadi 11 kali presentasi gitu. Kalau Rumi Dimi udah nih. Waktunya nggak cukup. Apa? Tapi kan waktu aku juga nggak cukup buat presentasi lagi pula ini aku juga ikut kelas yang harus buat presentasi juga. Ya yang nggak harus semuanya nggak harus semua anggota aja ikut apa namanya presentasi juga sih. Cuman ya kalau sempet aja nanti. Jaden tuh aku kan udah nawarin kamu tuh Jaden. Oke, oke, ya udah kalau gitu kalau ada pertanyaan lagi kita ketemu minggu depan ya bareng Rumi dan Dimitri. Itu untuk yang eh biru Aceh hari ini kita eh kita sudahi dulu aja ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita ketemu minggu depan dari teman-teman dari Jaden dari Ibra dari Dimitri. Oke guys, salam astronomi. Selamat astronomi. Selamat Sore ya siang. sore. Kan udah jam 3.
Ya belum. kurang. Siang aja. Selamat siang. Dadah. Dadah.